Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah jika kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, biar lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran. Pada hari ini kita akan membahas mengenai toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Iya, pintar. Toharoh itu artinya bersuci, yakni bersuci dari hadas dan najis yang menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah. Kemudian mengenai dalil tentang toharoh, yakni salah satunya terdapat di dalam Quran surat Al-Muddathir ayat 4-5, yakni Bismillahirrohmanirrohim wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah dosa. Quran surat Al-Muddathir ayat 4-5. Di dalam Quran surat Al-Muddathir ayat 4-5 ini dijelaskan bahwa kita itu dianjurkan agar selalu menjaga kebersihan, bahwa kan dalam kita kalau beribadah itu harus dalam keadaan yang suci dan bersih, mau dari tempatnya, pakaiannya, maupun hati kita pun harus tetap suci dan bersih, harus dibersihkan dari perbuatan dosa. Nah, kemudian mengenai najis dan hadas. Najis, ada yang tahu apa itu najis? Ya, pinter. Kalau najis itu artinya kotoran, berarti benda yang menyebabkan suatu ibadah tidak sah. Nah, mengenai macam-macam najis. Macam-macam najis sendiri itu dibagi menjadi 3. Yakni yang pertama ada najis mukhafafah, najis mutawasitoh, sama najis mughalladhoh. Yang pertama najis mukhafafah. Kalau najis mukhafafah itu najis yang ringan, yang mana seperti air kencing bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan masih menyusui ibunya dan belum makan apapun. Nah, untuk cara mensucikannya itu yakni dengan membersihkan najis tersebut sampai benar-benar bersih zatnya, bau, warna, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada najis mutawasitoh. Kalau najis mutawasitoh itu najis yang sedang, yang mana kalau najis ini seperti muntah, darah, hammer. Nah, kemudian kalau cara mensucikan najis mutawasito ini, najis mutawasito itu ada 2 macam, yakni ada najis ainiyah sama najis hukmiyah. Yang pertama najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah sendiri itu najis yang diyakini ada tetapi tidak kelihatan zatnya, kayak seperti air kencing yang sudah kering. Nah, itu kan masih ada baunya, tapi sudah tidak ada sudah tidak ada itunya, bentuknya. Nah, cara mensucikan najis tersebut bisa dengan memercikan air atau membasuhnya sampai benar-benar hilang baunya. Kalau memang benar-benar tidak hilang, bisa dimaafkan najisnya itu. Kemudian yang kedua ada najis ainiyah. Kalau najis ainiyah itu yang kelihatan wujudnya. Nah, untuk cara membersihkannya dengan menggosokkan atau mencucinya sampai benar-benar bersih. Kemudian yang jenis najis yang ketiga ada najis apa? Najis mughalladhoh. Nah, najis mughalladhoh itu ada apa? Contohnya dari anjing sama babi. Najis mughalladhoh ini yang najis berat. Nah, kalau najis mughalladhoh cara membersihkannya itu dengan membasuh air suci sebanyak 7 kali, yang mana salah satu dari air tersebut harus dicampur dengan tanah. Kemudian mengenai hadas. Kalau hadas itu apa? Yo, ada yang tahu? Iya, hadas itu artinya sesuatu yang menyebabkan kita tidak sahnya suatu ibadah. Kemudian mengenai hadas. Hadas itu ada 2, yakni hadas kecil sama hadas besar. Kalau hadas kecil itu cara mensucikannya itu dengan wudhu. Kalau enggak bisa dengan tayamum.
Kemudian yang kedua ada hadas besar. Kalau hadas besar itu cara mensucikannya itu yakni dengan mandi besar. Kalau memang benar-benar tidak ada air bisa dengan tayamum. Nah, kemudian kalau macam-macam dari yang termasuk hadas besar itu bisa jima, haid, nifas, wiladah. Kemudian kita masuk ke alat untuk bersuci. Nah, alat untuk bersuci itu yakni yang pertama tentu air. Ya, kemudian kalau memang tidak ada air bisa dengan debu atau batu dan lain sebagainya. Kemudian mengenai macam-macam air. Macam-macam air sendiri itu dibagi menjadi 5. Yakni yang pertama ada air tahir mutahhir, ada air musyamas, ada air tahir ghairu mutahhir, sama air mustakmal, sama air mutanajis. Yang pertama air tahir mutahhir, yakni air yang suci mensucikan. Nah, yang mana air tersebut itu biasanya dibagi ada 7. Ada air sumur, air hujan, air laut, air sungai, air salju atau air es, air embun, sama air dari mata air. Kemudian yang kedua ada air musyamas. Air musyamas itu hukumnya makruh, yang mana air ini itu air yang sudah dipanaskan dalam sinar matahari. Kemudian yang ketiga ada air tahir ghairu mutahhir. Air tahir ghairu mutahhir itu ada 2, yakni air yang sudah air suci yang sudah dicampur dengan benda suci lainnya, yakni kayak air kopi, air susu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada air buah-buahan atau air dari pohon, kayak air dari pohon pisang, air dari pohon mangga, kayak gitu. Nah, air ini suci tapi tidak dapat untuk mensucikan. Kemudian untuk yang keempat ada air mustakmal. Kalau air mustakmal itu yakni air yang suci tetapi kurang dari 2 kolah. Kemudian yang terakhir ada air mutanajis. Air mutanajis ini air yang sudah terdapat najis, yakni air yang kurang dari 2 kolah dan sudah terdapat najis. Jadi tidak bisa untuk bersuci karena hukumnya kan najis. Nah, kemudian mengenai bersuci ya. Oke, bersuci itu kan bisa dengan wudhu, tayamum, ada juga dengan istinja. Oke, kalau wudhu udah biasa ya. Oke, ibu akan mempraktekkan mengenai tata cara tayamum. Yakni yang pertama kita niat terlebih dahulu ya, yakni bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Nah, kita menempelkan kedua telapak tangan kita ke debu. Kemudian kita mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Kemudian kita membasuh. Kita mengusap ke debu lagi, kemudian mengusapnya ke kedua telapak tangan, dimulai dari tangan kanan kemudian ke tangan kiri. Nah, seperti itu. Mengenai fungsi toharoh. Nah, fungsi toharoh ini ada beberapa, yakni yang pertama ada menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan tempat tinggal kita, menjaga kebersihan tempat umum, dan juga menjaga kebersihan tempat ibadah. Nah, kemudian ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Nah, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kemudian dari masing-masing kelompok itu nanti membuat peta konsep mengenai toharoh yang telah tadi ibu jelaskan tadi ya. Kemudian nanti selama 10 menit kemudian kalian setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikannya. Oke. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.